Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para dosen penguji. Perkenalkan, saya Acep, mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan batch 4 tahun 2025. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 25009113576. Pada hari ini tanggal 20 Januari 2026 akan melaksanakan uji kinerja dengan materi kemunduran umat Islam pada kelas 11 IPS di Madrasah Aliyah Jalan Cagak. Terima kasih, selamat menyaksikan. Ya, Man. Bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Pagi. Alhamdulillah. Mungkin di hari yang cerah ini, sebelumnya setelah kita melewati libur panjang semester 1, nah berarti kita sudah masuk semester 2 ya? Ya. Mungkin kalian nanti sebentar lagi akan lulus dan baiknya kalau sebelum kita belajar apa dulu? Siap, silakan dipimpin dulu untuk doanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Atau sakit, mungkin bapak harus tata di absen harian kalian. Gara-gara sebenarnya? Ya. Oke. Agista ada? Alfil. Izin. Oh, izin. Siap. Azhar. Hadir. Cantika. Dea. Ila. Faiz. Oh. Hani. Karmila. Ilham. Mutiara. Raihana. Ridwan. Izin. Hadirin. Ya. Berarti 2 orang ya. Wisda. Oh, ada. Mira. Hadir. Sofi. Salma. Oh, izin. 3 berarti ya. Rafida. Sela. Berarti dari 19 siswa ada 4 ya? 4 atau 5? 4 yang tidak hadir. Tidak apa. Kita tetap semangat. Semangat. Kalian bisa lihat ini tentang apa? Kecalipan Abbasiyah. Yang kalian lihat kalau melihat peta kecalipan Abbasiyah, berarti ingat dengan materi semester berapa? Semester 1 ya? Yang awal kan? Ketika kita belajar tentang materi sejarah kebudayaan Islam atau SKI di kelas 11,
pasti awal materi itu membahas tentang Abbasiyah. Terus hubungannya apa sih materi yang akan kita sampaikan nanti di hari ini dengan Bapak menampilkan peta wilayah kekuasaan Abbasiyah? Apa sih hubungannya? Nah, kira-kira tebakan kalian kalau melihat wilayahnya yang luas, meliputi lewati Jazirah Arab. Jazirah Arab itu kan segini, ya. Tapi di sini sudah lewat ke wilayah Asia, ke Afrika Utara, hampir dekat dengan Eropa di sini. Berarti yang kalian bayangkan ini berkaitan dengan apa? Kekuasaan. Wilayah. Kalau identik dengan kekuasaan wilayah berarti keadaan Islam pada masa itu sedang maju. Betul kan? Maju. Makanya wilayahnya bisa besar. Yang tadinya pengaruh itu hanya dibawa oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah nanti di masa daulah, mungkin tidak hanya daulah Abbasiyah saja, selanjutnya nanti ada daulah Utsmani, itu kan menunjukkan bagaimana Islam itu berkembang sangat pesat di masa lalu. Nah itu. Terus ketika Bapak menyebutkan misalkan faktor internal atau eksternal, berarti kira-kira mempengaruhi terhadap apa? Konflik. Permasalahan. Bisa jadi. Jadi itu bisa jadi yang nanti masuk ke materi kita hari ini. Itu intinya. Betul. Jadi kalian bisa menyebutkan misalkan mungkin faktor internal dan eksternal biasanya kan rata-rata ujung-ujungnya ke permasalahan kan. Permasalahan yang dari dalam dan permasalahan yang dari luar. Ngerti? Nah, semangat? Semangat. Nah, kemudian kalau berbicara tadi sudah Bapak sedikit menyinggung pertanyaan yang mungkin memberikan semangat kalian supaya kalian lebih mau mempelajari apa yang akan kita sajikan hari ini. Intinya ketika berbicara eksternal dan internal berarti permasalahan, itu kan. Nah, kemudian apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini tidak jauh dengan tebakan kalian tadi. Yang akan kita pelajari hari ini itu berkaitan dengan bagaimana kemunduran umat Islam. Nah, kita bisa lihat di sini. Kemunduran umat Islam. Nah, di sini Bapak tegaskan, kita mempelajari kemunduran umat Islam itu untuk mengidentifikasi. Tahu identifikasi? Apa identifikasi itu? Yang tahu? Menganalisis. Tapi mengidentifikasi itu lebih ke mengenali atau mengetahui. Belum sampai menganalisis, tapi kita lebih ke mengenal atau mengetahui apa yang menjadi sebab atau faktor kemunduran umat Islam. Oke. Paham? Apa yang
kalian paham atau kalian dapatkan? Oke. Masih semangat? Coba Bapak ada pensil. Kalau asli itu nanti kalian pusing sendiri mencari video. Jadi itu hanya pemanis saja supaya kalian nggak tegang dalam pembelajaran ini, supaya kalian semangat gitu, seperti itu. Oke. Jelaskan tentang Islam. Siap. Oke. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas kemuliaan Islam, sejarah kemuliaan Islam, kelas 11, Madrasah Aliyah. Dan pada materi ini kita akan ada kompetensi Kedengaran? Suara? Nah ini mungkin tambahan dari Bapak tadi, selain tujuan mencari fakta-fakta, nah di sini juga bisa apa yang dicari untuk pembelajaran. Nah bisa kalian lihat kan, ada fakta-fakta penyebab. Terus di situ ada bahasa Barat, terus di bahasa Jawa. Oh, jadi masa kejayaan itu dimulai dari sejak masa Rasulullah. Jadi Islam itu terus berkembang di masa Rasulullah sendiri terus. Kalian lihat itu kota Damaskus di masa Umayyah yang megah. Umat Islam mengalami puncak kejayaan atau kelebihan di mana kelompok pengetahuan baru berkembang pada masa abad yang bukan hanya dalam kelompok pengetahuan agama saja tetapi dalam kelompok umum. Mungkin bisa jadi referensi kalian dalam hal pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi kalian itu
Tidak boleh bikin video, boleh. Kemudian selain itu juga ada dinasti atau daulah Umayyah yang ada di Andalusia. Ini ada beberapa salah satu peninggalan dan kebudayaan daulah Umayyah yang ada di Andalusia yaitu Istana Al-Hakam. Selain itu juga ada daulah Utsmaniyah yang ada di Arab. Ini merupakan salah satu bentuk yaitu Hagia Sophia merupakan gereja yang berada di Konstantinopel, di mana Konstantinopel itu berhasil ditaklukkan oleh Muhammad bin Khalid. Dan dari penaklukan inilah kemudian gereja itu menjadi masjid, difungsikan menjadi masjid dan kemudian dijadikan museum dan sekarang beralih kembali menjadi masjid. Kemudian selanjutnya yang juga daulah Monggolia yang berada di India merupakan salah satu bentuk peninggalan yang diakui di dunia, yaitu Tajimahan yang merupakan salah satu bentuk peninggalan yang disebutkan daulah Monggolia ini menyebarkan Islam di tengah-tengah mayoritas yang hidup di lingkungan negara. Kemudian selain itu juga ada daulah Syafawi yang ada di Asia yang merupakan kota Islam ini merupakan bentuk kemajuan dari daulah Syafawi. Inilah sedikit beberapa kemajuan yang dicapai oleh dinasti Kalau kemajuannya kita membahas sampai Syafawi itu baru kemajuannya. kita kembali pada kemunduran umat Islam. Yang pertama kemunduran umat Islam. Jadi pada awal abad ke-17 Islam mengalami kemunduran satu persatu dinasti Islam yang kedua yang yang mana mengalami kemunduran keilmuan dan teknologi. Awalnya pihak barat mereka belajar kepada ilmu Islam yang kemudian dikembangkan hingga mengalami kemajuan dan menjadi Islam di dunia dengan bahasa Eropa. Sekarang sebaliknya bentuk Eropa dan dikembangkan ke bahasa negara timur. Jadi ilmuwan Islam itu pada ketika mereka masa dinasti Bani Abbasiyah kemudian kembali ketika para dinasti hancur maka berubahlah Eropa yang mengalami kemajuan. Kemajuan barat itulah yang menjadi faktor nanti akan terjadinya gerakan pembaruan atau mutajirin pada abad Sebagai bahan nanti ada nanti kerja. ada beberapa faktor-faktor atau penyebab kemunduran Islam. Yang pertama itu ada faktor internal. Adapun faktor internalnya yang pertama yaitu perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Jadi terjadi perebutan kekuasaan di kalangan para penguasa maupun di kalangan para pekerja di pusat pemerintahan itu sendiri maupun di kalangan istana. Kemudian yang kedua kehidupan istana dan pemerintahan yang melampaui batas seperti minum keras, berjudi, bermain berpesta pora itu yang merupakan salah satu penyebab kemunduran Islam. Yang ketiga munculnya aliran-aliran besar yang berkaitan dengan aliran budaya besar yang melenceng dari ajaran Berdasarkan video tadi, ada yang disebut pengaruh internal yang menyebabkan Islam mundur. Coba Agista, boleh? Silakan Agista. Boleh, salah satunya boleh. Nggak apa-apa. Perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Coba Gilang tambah satu lagi. Tadi yang faktor internalnya adanya perebutan kekuasaan di dalam pemerintahan Asia atau umat Islam menganggap karena Abbasiyah
Kira Munculnya aliran sesat. munculnya aliran sesat. Kan tadi sudah disinggung dari awal, sebenarnya kalian sudah bisa nebak sih dari awal. Kata kalian, kenapa ada keimanan yang mulai runtuh secara kemungkinan atau internal, eksternal dan sebagainya. Oh, nah di sini ternyata banyak muncul aliran-aliran sesat. Terus nanti kalian tambah lagi adanya para pembaharu umat Islam, berarti itu mencirikan bahwa umat Islam itu sedang bangkit dari keterpurukan. Apa tugas yang Bapak sampaikan nanti kalian? Kita itu ada 19 siswa, tapi yang tidak hadir ada 4 atau 5 orang, Bapak lupa lagi. Terus kita bagi aja seadanya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita akan kita bilang. Siap? Kalau udah siap, Bapak akan tampilkan apa yang harus kalian kerjakan sih ketika. Nah, di sini kalian bisa lihat yang harus kalian kerjakan ini meliputi nanti kalian boleh memanfaatkan handphone atau smartphone satu kelompok satu saja cukup untuk menyimak materi yang penting tentang kemunduran umat Islam. Terus nanti kalian berusaha kumpulkan data atau fakta tentang bukti kejayaan umat Islam. Seperti ini. Kalian melihat fakta-fakta sejarah seperti kemunduran umat Islam. Oh, di sini kelompok 3. Kelompok 2 silakan laki-lakinya. 2 ada sah? Oh, tadi. Kau kenal kamu keren kan? Coba. Sudah diputuskan ya sama kelompok tersebut, berarti yang akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok itu akan dijelaskan yang pertama kali oleh kelompok 2. Oke. Yang lemah, dominasi asing, pengaruh politik mulai dikuasai oleh bangsa luar, dan serangan tentara Mongol. Oleh faktor internal dan eksternal, Daulah Mughal, Safawi, dan Utsmani mengalami kemunduran karena faktor serupa. Untuk bangkit, umat Islam perlu meningkatkan nilai-nilai Islam yang sudah ada sejak dulu. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 3. Terima kasih. Yang pertama lagi untuk mengenai apa yang sudah Bapak ajarkan tentang materi kemunduran umat Islam yang hari ini sudah kita bahas. Nah, di sini mungkin sedikit Bapak ulas lagi bahwa kemunduran umat Islam ini
sebenarnya seperti yang kalian bilang tadi, faktor internal, faktor eksternal, terus nanti mempengaruhi terhadap stabilitas perekonomian, dampaknya, terus nanti kedepannya terhadap pemerintahan, terus terhadap bagaimana Islam itu mau berkembang. Nah, dan ada lagi sebenarnya tambahan yang harus kalian pahami tentang faktor kemunduran umat Islam di sini. Kalian melupakan tadi satu hal sebenarnya tentang modernisasi atau munculnya gerakan pembaharuan dalam Islam. Dalam artian di sini modernisasi ini walaupun sudah ada sejak dulu, muncul tokoh-tokoh modern. Penyampaian materi hari ini. Apa yang tidak kalian mengerti tentang kemunduran umat Islam? Nah, lihat di sini. Berarti di sini Bapak mengingatkan peta tentang kehidupan Abbasiyah. Berarti ada hubungannya dengan kemunduran umat Islam dimulai dari keruntuhan Abbasiyah. Terus di sini terus ada timeline atau istilahnya apa ya? Dari waktu ke waktu tahapan-tahapan bagaimana umat Islam itu mundur. Nah, ini adanya invasi Mongol di masa Abbasiyah, terus adanya perang salib di masa Daulah Utsmani, terus kejatuhan Baghdad, terus adanya kolonialisme Eropa. Jadi yang dulunya orang-orang Eropa, orang Barat itu mengkaji ilmu keduniaan Islam, nanti di masa kolonialisme Eropa itu banyak besar-besaran invasi atau perpindahan ilmu pengetahuan dari Islam ke Barat. Terus selanjutnya dari sini 3 faktor kemunduran umat Islam: kurangnya persatuan, korupsi, terus penolakan terhadap ilmu pengetahuan. Ini pasti. Artinya kalian misalkan kalau sudah tidak cinta lagi kepada ilmu pengetahuan, berarti apa yang terjadi ke dalam Islam itu akan terjadi ke dalam individu kalian sendiri. So, kalian rasakan ketika misalkan kalian tidak bersungguh-sungguh bersekolah di sini atau tidak cinta kepada ilmu pengetahuan, berarti nanti imbasnya bukan hanya ke negara saja, keluarga kalian sendiri pun nanti akan berimbas. Nah, itu mungkin pembelajaran yang bisa kita ambil dari materi hari ini atau materi tentang kemunduran umat Islam. Nah, di sini juga ada dampak kemunduran sebenarnya. Bapak ingin tahu? Bapak ingin tahu seperti apa sebenarnya untuk mengetes kalian bagaimana ngerti tidaknya pemahaman yang berhubungan dengan kemunduran umat Islam itu bisa kalian analisis dan kalian terapkan di kehidupan kalian di masa sekarang. Nah, ini dampak kemundurannya sebenarnya sudah ada. Terus kunci pemulihan, nah ini jawabannya, solusi. Nah, selesai. Ada yang tanyakan Bu? Yakin tidak ada yang tanyakan? Oke. Terus kita mau sekarang mau apa? Bentar ya. Nah, kita sudah dulu sedikit tentang seperti apa
Jadi sebelum kita tutup pelajaran hari ini, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, nanti dengan doa. Biasanya kan kalau kalian sudah pembelajaran pasti ditutup dengan doa kan? Ya. Nah, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, Bapak ingin kalian menyampaikan kekurangan dari pelajaran hari ini. Siap. Apa? Apa tidak boleh? Boleh silakan. Tidak di mana? Ya Bapak. Ini nggak boleh jawab. Atau yang menurut kalian, oh Pak, di sini harusnya ada video tentang peperangan. Ya Pak. Biasanya Pak ada game. Soalnya Pak. Harus ada videonya Pak. Soalnya kurang besar Pak. Jadi Terus harusnya ada game. ya ada Ya, siap. Nanti itu untuk pembelajaran apa evaluasi Bapak di pertemuan selanjutnya. Ada yang masih penasaran? Kira-kira gini aja. Untuk pertemuan selanjutnya kalian akan membahas tentang apa kira-kira? Di pertemuan selanjutnya kalau kita sudah berbicara tentang pencurian surat Islam, berarti selanjutnya kita akan belajar tentang apa sih? Bab selanjutnya. Nah, solusinya. kemunduran umat Islam. Bantuan. Kemunduran pertahanan. Kemajuan pengaruh solusi. Pembaharuan umat kan tadi sudah dijelaskan di sana. Jadi selanjutnya itu pembaharuan umat Islam. Jadi kalian nanti di pertemuan selanjutnya akan membahas tentang bagaimana tokoh pembaharu Islam. Siapa misalkan Jamaluddin Al-Afghani. Sudah kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa mulai di Ya,